Prosesor ini bisa disandingkan dengan Intel Core i7 3770, tapi dengan seri lebih murah. Oke, kembali lagi di Gonam Tech. Kayaknya kita udah lama banget ya nggak upload video baru karena kemarin kita ada kesibukan, yaitu kita ngurusin ujian. Udah langsung aja, sekarang kita bakalan bahas prosesor yang jelas prosesor budget ya buat kere-hore ya kan. Yaitu adalah prosesor Intel Xeon E3 1230 atau 1230. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu ya Gonam Tech biar kita semakin semangat untuk bikin konten yang lebih berkualitas buat kalian. Dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan upload-upload terbaru dari Gonam Tech. Lanjut? Oke, lanjut. Yang pertama, pasti kita akan melihat spek dari Intel Xeon prosesor E3 1230. Yang pertama di sini, sebenarnya prosesor ini adalah prosesor yang dikhususkan untuk server ya. Karena Intel Xeon itu pada umumnya emang untuk server. Tapi lucunya di sini prosesor Intel Xeon ini bisa digunakan di motherboard LGA 1155. Inilah yang menjadikan prosesor ini kayak alternatifnya Core i7 3770. Sudah memiliki 32 nanometer ya. Masih besar sih, cuma ya emang namanya prosesor lama. Langsung aja kita bahas spek dari Intel Xeon ini. Ya, dia sudah memiliki 4 core ya, jelas sudah memiliki 4 core dan sudah hyperthreading 8 thread. Karena dia sudah hyperthreading inilah biasanya orang kayak nyamain gitu ya sama i7 itu. Dan memiliki base clock 3,2 GHz dan max turbo frekuensi sampai dengan 3,6 GHz. Dan TDP-nya ya untuk prosesor jadul ya memang segini TDP-nya. Tapi kalau kita bandingkan dengan banyak prosesor jadul, Intel Xeon E3 1230 ini sudah bisa menawarkan TDP yang lumayan rendah dibandingkan dengan prosesor-prosesor jadul pada umumnya. Prosesor ini sudah bisa support RAM sampai dengan 32 GB dan sayangnya dia hanya support memori DDR3 maksimal 1333 MHz saja. Dan ya tentunya ya kita udah tahu semua kalau prosesor Intel Xeon E3 1230 atau mungkin semua Intel Xeon ya kayaknya udah nggak memiliki integrated graphic processing unit alias IGPU. Jadi emang bener-bener kalau kalian pengen beli prosesor ini, kalian wajib untuk beli dedicated GPU atau VGA card. Karena kalau kalian beli prosesor ini tapi nggak punya VGA card ya komputer kalian nggak bakal tampil di layar. Oke, selanjutnya kan banyak orang ya yang menyamakan Intel Xeon E3 1230 ini dengan Core i7 3770. Tapi ada beberapa poin penting yang emang harus kita perhatikan, bahwasanya emang nggak apple to apple kita bisa menyamakan prosesor ini. Maksudnya memiripkan gitu ya, karena memang pasti ada beberapa perbedaan yang itu nggak bisa direlakan. Dan di sini kita bakal bahas poin-poinnya apa aja yang membedakan. Yang pertama, prosesor ini memiliki efisiensi dari seri sebelumnya yaitu Ivy Bridge. Yang mana efisiensinya ini antara 8 sampai dengan 5%. Mulai dari performa sampai dengan konsumsi daya. Ya kalau kita bandingin i7 3770 dengan i7 2600 itu kayaknya udah lumayan jauh ya dari daya yang dibutuhkan prosesornya. i7 3770 membutuhkan daya 95 watt kalau nggak salah. Nah, dan i7 3770 ini hanya membutuhkan 77 watt untuk menjalankannya. Dan poin selanjutnya adalah i7 3770 ini memiliki clock atau mungkin operating frequency kalau di sini ya yang lebih tinggi dari
E3 1230. Kalau nomor 3 ini Anda nggak benar-benar paham, cuma kita langsung aja loncat ke nomor 4. Di sini dijelaskan kalau misalnya prosesor i7 3770 itu udah bisa support RAM DDR3 1600 MHz, sedangkan Intel Xeon E3 1230 hanya support pada kecepatan maksimum 1333 MHz. Yang itu ya lumayan sih, dengan kecepatan RAM kita udah bisa ngerasain performanya walaupun ya nggak banyak-banyak banget. Dan yang selanjutnya adalah Core i7 3770. Ini datang dengan integrated graphic atau mungkin Intel HD Graphic 4000 yang notabene-nya memang hampir semua prosesor Intel itu punya integrated graphic processing unit atau IGPU kecuali pada seri F. Dan Intel Xeon tidak memiliki IGPU. Jadi kalau misalnya kalian beli i7 3770 itu udah bisa ngejalaninnya tanpa VGA card. Tapi kalau si Intel Xeon ini kita harus pakai VGA card untuk jalan biar komputer kalian tampil di layar. Dan poin terakhir di sini disebutkan bahwa i7 3700 ini memiliki konsumsi daya yang lebih baik. Ya walaupun nggak jauh banget sih. Nanti bakalan kita bahas. Nah, di sini kita bisa melihat data yang tabel-tabel ini lebih jelas ya, biar kita lebih ada gambaran gitu perbedaannya. Salah. Di sini kita bisa melihat bahwasannya sama-sama memiliki 4 core dan 8 thread yang udah kita bahas sebelumnya. Dia udah multi threading ya. Dan di sampingnya si Intel Xeon ini memiliki frekuensi yang lebih rendah. Intel i7 3700 itu udah bisa jalan di mana ya? Nah, Intel i7 3700 ini udah bisa jalan di 3,4 MHz. Sedangkan kalau Intel Xeon E3 1230 ini hanya berjalan di 3,2 MHz. Ya lumayan sih, 200 MHz itu untuk ngerasain performanya. Selanjutnya untuk charge-nya sama, dan di sini ya lucu ya. Mungkin perbedaannya cuma 3 watt doang, tapi kan karena kita bermain data, mungkin 3 watt, 2 watt, 1 watt itu kayaknya harus benar-benar dihitung, dan kalau memang itu menjadi kelebihan ya bakalan kita sebutkan. Di sini i7 3770 yang notabene-nya juga punya yang notabene-nya punya frekuensi kecepatan clock yang lebih tinggi dan juga sudah memiliki iGPU, tapi dia juga memiliki asupan daya yang lebih rendah daripada Intel Xeon E1230 ya. Jadi kalau kita mau fair-fairan, emang udah telak si i7 3770 itu menang daripada si Intel Xeon E3 1230. Dan di sini jelaskan kalau misalnya si Intel Xeon ini generasinya bukan satu generasi sama i7 3770, tapi dia masih generasi Sandy Bridge yang notabene-nya ya lebih lama atau lebih jadul daripada si i7 3770. Inilah poin dari spesifikasi perbandingan ya, yang biasanya suka ngebanding-bandingin mirip-mirip ya. Mau dibilang mirip, oke, boleh bisa dibilang mirip ya. Cuma nggak bisa dibilang sama. Karena emang dari spesifikasi kita udah tahu kalau i7 3770 itu lebih baik daripada Intel Xeon E3 1230. Untuk selanjutnya ini dia, kenapa sih orang itu banyak kan yang ngomongin Intel Xeon E3 1230? Ya karena harganya ya, ini udah mutlak banget. Karena kita bisa ngedapetin Intel Xeon ini dengan harga Rp700.000 aja. Ini kan banyak di toko online ya. Kalian cari aja, di search nih kata kuncinya. Nanti kalian cari, truk gitu keluar. Nah, biar kalian nggak nanya link lagi, kalian cari sendiri. Di kisaran harga 700.000, ini 700.000 kita bisa lihat. Dan ini kita klik aja ya. Nah, ini E3. Nah, ini kan persis sama harganya nih, kita spesifikasinya udah kita bahas sebelumnya, sama harganya 750. Ini 700.
Dan ini ya segitulah, maksudnya dari 700.000 sampai mungkin 800.000 paling mahal. Dan lucunya dengan harga 700.000 ini kalian udah bisa ngedapetin prosesor ya, udah bisa mau dibilang nyamain juga ya. Maksudnya mau ngebanding-bandingin, udah bisa dibandingin sama prosesor i7 3770 yang notabene harganya lumayan jauh ya, relatif lebih tinggi daripada Intel Xeon itu. Di sini kita bisa lihat kalau prosesor i7 3770 ini harganya kisaran 1,3 jutaan ke atas. 1,3 juta, 1,5 malah ya. Mungkin kalau kalian hoki bisa sampai dapat 1,2 kalau hoki, kalau kalian bisa pinter nyari prosesornya. Cuma di harga pasarannya harganya 1,3 sampai dengan 1,5 juta rupiah. Dan inilah yang membuat orang itu kayak wow, daripada gua habisin 1,3 juta rupiah untuk prosesor i7 3770, mending gua beli mending gua beli Intel Xeon E3 1230 aja yang notabene harganya lebih murah. Dan ya mungkin perbedaannya nggak terlalu jauh ya dari si i7 3770 ini. Untuk selanjutnya pasti dong kita bakalan ngebahas ya, bisa nggak sih ini dipakai untuk main game. Makanya kita di sini bakal coba ya, karena gue juga nggak punya prosesornya, jadi kita ngambil aja nyomot dari YouTube, nggak apa-apa kan? Kalau nggak boleh nanti ngomong aja di kolom komentar, nggak apa-apa, ngomel-ngomelin aja. Cuma ya demi kalian gitu, nggak demi kalian juga, demi AdSense. Nggak, di sini kita bakalan coba ya Intel Xeon E3 1230 dengan RAM 16 GB 1333 MHz dan disandingkan dengan Radeon RX 570 per VGA card budget ultra kere hore, tapi udah bisa main di 1080p. Langsung aja ya. Untuk preset dari game Resident Evil 2 Remake, kita udah bisa make settingan custom sih sebenarnya. Cuma kayaknya lebih ke settingan high custom gitu ya. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya CPU ini masih mantep banget ya. Oke, di sini kita bisa lihat kalau misalnya dengan prosesor ini Intel Xeon E3 1230 kita bisa mendapatkan FPS yang sangat playable di atas 60 pastinya. Dan prosesor ini juga kayaknya masih sangat lega banget untuk kerja dengan Radeon RX 570 4GB. Lihat aja kalau kita lihat di sini penggunaan GPU udah ngos-ngosan di 100%, tapi Intel Xeon ini masih santai aja bekerja di antara 50, 60 sampai 70%. Pada game Resident Evil 2 Remake ini kayaknya kalian udah bisa playable banget ya untuk main game ini dengan prosesor Intel Xeon E3 1230. Dan untuk penggunaan RAM-nya ya, ini di sini kan ditulis 16 GB, tapi di Radeon Afterburner-nya itu di monitoringnya kayaknya cuma kepake 5 GB. Jadi kalau kalian memakai RAM 8 GB juga akan sepertinya akan mendapatkan ya FPS yang mirip-mirip lah dengan apa yang kita lihat di video ini. Untuk video selanjutnya Intel Xeon E3 1230 ini disandingkan dengan GTX 1070 GB dengan RAM 16 GB. Kita bisa lihat settingannya di sini. Kalau settingan kita udah bisa pakai high ya untuk bermain Apex Legends. I'm the Jump Master.
I won't let you down, except by falling. I will choose our location for that. Di sini kita bisa lihat kalau si Intel Xeon E3 1230 juga masih bisa santai kerja bareng GTX 1070. Tuh. Dan di sini juga kita bisa mendapatkan FPS yang sangat playable ya, itu mungkin di atas 60 FPS. Kalau di sini lebih tepatnya sih 80 FPS. Kalian udah bisa dapat 80 FPS kalau kalian menyandingkan Intel Xeon E1230 ini dengan GTX 1070 dan RAM 16 GB. Dan juga di sini kita bisa lihat kalau lagi-lagi ya lucu banget ini ya. Intel Xeon E3 1230 ini masih bisa santai bekerja di 50 sampai 80% ya. Tapi kadang-kadang dia juga nyentuh 100%. Tapi kalau kita lihat ini dipukul rata kayaknya prosesornya masih santai banget kerja sama GTX 1070 yang notabene GTX 1070 itu udah bekerja sampai 95%. Dan lagi-lagi di sini penggunaan RAM-nya ya itu sampai 7 GB. Jadi kalau kalian juga pakai RAM cuma 8 GB kayaknya kalian juga bakal mendapatkan performa yang mirip sama kayak gini kalau kalian menyandingkan prosesor ini dengan GTX 1070 karena penggunaan RAM-nya kalau kita lihat di situ hanya 7 GB. Lihat dengan FPS drop yang sangat minim sekali kalian udah bisa pakai prosesor ini. Ya lumayan worth it sih dengan harganya yang Rp700.000 itu. Selanjutnya di sini dicoba lagi si Intel Xeon E3 1230 dengan GTX 1070 mau mainkan PUBG ya, PUBG Steam dengan settingan custom. Ada beberapa yang dijadikan ultra dan ada yang beberapa yang dijadikan low. Yang mematikan VSync jelas. Kayaknya ini PUBG ini dah, PUBG apa? PUBG Lite ya. Karena dapat FPS-nya tinggi banget sih, nggak mungkin juga dia dapat FPS setinggi ini. Ini dengan PUBG Lite ya berarti ya kayaknya PUBG Lite. Dengan PUBG Lite kita udah bisa mendapatkan FPS yang waduh gila parah ini 100 ke atas. Sampai 130, 150. Saat di luar pun FPS-nya nggak drop gitu sampai di bawah 100. Dan di sini prosesornya juga masih kerja santai ya. Santai banget nih prosesor. Dia masih bekerja di 30 sampai 50 saat memainkan game ini, sedangkan GTX 1070-nya udah bekerja di 90% dan 80%. Untuk RAM-nya masih sama ya, masih 16 GB, cuma kayaknya ini kalian bisa juga pakai 8 GB dengan kalian bisa mendapatkan performa yang mirip-mirip lah. Karena penggunaan RAM-nya kita lihat di situ 6,5 GB. Jadi ya kalau kalian pakai 8 GB masih ya mendekati lah. Untuk selanjutnya kita bakal bahas lagi nih kalau prosesor dicoba di game Far Cry 5 dengan preset ultra ya. Dan kayaknya Far Cry 5 ini berat banget sih. Gue juga nggak yakin bakal dapat FPS yang ya playable, cuma kita lihat aja nanti. Oh ternyata playable bro, dia bisa mendapatkan FPS 60 ya kalau disandingkan dengan GTX 1070. Lagi-lagi kalian juga bisa mendapatkan performa ini ya 11-12 lah kalau kalian memakai RAM 8 GB. Kalau kita lihat di sini prosesornya juga masih agak santai. Ya nggak full load banget sih. Dan si GTX 1070 juga nggak terlalu up. Ya untuk bermain Far Cry kayaknya untuk memakai prosesor ini masih mantap ya. Dengan syarat kalian ya
VGA card kalian apa yang kalian pakai gitu. Di hasilnya kita bisa lihat kalau dia bisa mendapatkan rata-rata FPS 66 FPS dan minimum FPS hanya 51. Ya ini udah playable banget sih. Ya perkataan gue salah berarti sebelumnya kalau ini nggak bakal menjadi playable, ternyata bisa bro. Untuk game selanjutnya adalah The Witcher Wild Hunt 3 ya, dengan settingan Ultra Full HD. Di sini juga masih playable loh. Bisa mendapatkan FPS itu rata-rata 70 ke atas ya. Dan kalau kita lihat penggunaan pekerjaan dari si prosesor, dia juga masih santai. Aduh, keren sih. Di GTX 1070-nya dia udah bekerja di 98 lah, di 90 ke atas intinya. Itu 98 ya di situ. Ya kalian juga udah bisa playable banget sih main ini, kayaknya udah mantep banget sih ini prosesor kalau kalian emang pengen cobain beli ini prosesor. Di penggunaan RAM-nya juga ini hanya menghabiskan RAM 5 GB. Hanya 5 GB dan ini tetap stay di 70 fps ke atas ya. Hebat banget sih. Selanjutnya di sini ada CS:GO ya. CS:GO yang pastinya Full HD rata kanan ya. Karena main CS:GO tuh ya bukan game yang berat sih. Ya walaupun diratain kanan tetap aja bisa dapat FPS ya di atas 100 lah, mungkin sampai menyentuh 200 juga. Di sini juga kita bisa lihat kalau prosesornya itu masih santai gitu, dan ya VGA card-nya juga masih santai karena ini notabene bukan game berat. Ya sangat playable lah buat kalian yang emang pengen main game CS:GO ini. Udah bisa lah kalian itu ngambil monitor yang sampai 144 Hz gitu maksimal ya kalau kalian mau main game ini, game kompetitif ya, dengan syarat ya, gue ingetin lagi ya, VGA card-nya bukan VGA card yang murah ya. Ini dia tuh udah bisa kerja bareng sama GTX 1070 gitu loh. Berarti emang kalau kalian ngambil di bawah itu ya masih oke sih ya, tapi jangan terlalu buluk lah. Minimal RX 570, kalau enggak ya minimal 1060 itu udah minimal. Oke, itu dia pembahasan kita tentang prosesor ya, Intel Xeon E3 1230. Kalau mau dibilang prosesor ini mantap ya mantap, dengan harganya yang hanya Rp700.000. Mantap banget sih, dengan TDP-nya juga masih rendah ya, 80 watt ya. Tapi kalian juga harus mempertimbangkan kalau di sini dia hanya bisa support 1333 MHz RAM, dan juga dia ini tidak punya integrated graphic processing unit. Ya kalau pendapat dari aneh sih, kalau buat orang yang budget ya, yang emang duitnya kurang gitu kan, ini udah mantep banget. Udah mantep, asik, keren. Disandingin sama GTX 1070 aja masih bisa kerja santai dia. Apalagi kalau disandingin sama VGA card yang ya di bawahnya itu, mungkin ini kerja sambil ngopi kali ya si Intel Xeon processor E3 1230 ini. Ya intinya kesimpulannya, Intel Xeon E3 1230 ini nggak bisa disamakan sama i7 3770, atau mungkin ini lebih bisa disamakan sama i7 2600 ya. Cuma nggak sama juga sih. Ya intinya Intel Xeon E3 1230 ini ya, kalau kalian pengen mendapatkan performa mepet-mepet gitu lah, kalau mau dibilang nggak sama tapi mepet-mepet sama i7 3770 atau mungkin i7 2600, kalian bisa ambil prosesor ini. Gila keren banget sih. Dan dia juga soketnya sama-sama LGA 1155 ya. Jadi karena orang rata-rata sekarang ini ya yang PC budgetnya itu minimal dia kebanyakan pakai LGA 1155, kalian bisa ambil prosesor ini dengan syarat ya, gue ingetin lagi nih biar kalian nggak lupa gitu.
harus punya VGA card karena dia nggak punya Intel HD grafik. Oke, itu aja pembahasan kita tentang Intel Xeon E3 1230. Kalau kalian suka sama video ini, bolehlah kalian share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga ya mungkin bisa mempertimbangkan ya Intel Xeon E3 1230 ini. Atau mungkin kalau kalian nggak mau share gitu biar aduh nanti kalau gue share stoknya habis, ya terserah kalian, gak usah share juga nggak apa-apa. Tapi like lah, paling nggak like video ini, atau mungkin kalian bisa subscribe juga Gonamtek gitu kan, biar kita bisa bikin video terus buat kalian dan tetap semangat buat bikin video untuk kalian. Oke, terima kasih sudah menonton Gonamtek and see you next time. Wassalam.